Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak di mata pelajaran Seni Budaya Tari Tradisional Part 2. Setelah kemarin kita membahas beberapa tari dari daerah lain, sekarang kita melanjutkan pada tari-tari daerah lain. Selanjutnya tari kipas dari Sulawesi Selatan. Perlu kamu ketahui, menurut sejarah, tari kipas ini adalah peninggalan kerajaan Goa. Kerajaan ini dulunya mengalami kejayaan dan menguasai wilayah Sulawesi, khususnya bagian selatan, selama bertahun-tahun bahkan berabad-abad. Budaya yang muncul dari masa ini kemudian mempengaruhi kebudayaan masyarakat Goa dan sekitarnya, sehingga tercipta tari kipas yang terkenal dari daerah Sulawesi Selatan. Slide selanjutnya ada rampak beduk dari daerah Banten. Awalnya rampak beduk berdiri di Kecamatan Pandeglang, Banten. Kemudian seni ini menyebar ke daerah-daerah sekitarnya sehingga sampai ke Kabupaten Serang. Kemudian di antara tahun 1960 sampai 1970, Haji Ilen menciptakan suatu tarian kreatif dalam seni rampak beduk tersebut. Slide selanjutnya ada tari topeng dari Betawi atau Jakarta, tempat tinggal kita saat ini. Yang perlu kamu ketahui, tari topeng Betawi pertama kali diciptakan oleh Mak Kinang dan Kong Jiun pada tahun 1930 yang konon terinspirasi dari tari topeng dari daerah Cirebon. Jadi untuk tari topeng ini masih ada kaitannya dengan tari yang ada di Jawa Barat, khususnya Cirebon. Kemudian kesenian ini pun berkembang di wilayah komunitas Betawi Pinggir. Kalau orang Betawi bilang Betawi Orak, ya. Slide selanjutnya dari Jawa Timur ada reog Ponorogo. Mungkin kalian sudah tidak asing. Tarian reog Ponorogo adalah tarian daerah yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut, dan Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Sejarah kesenian reog berasal dari cerita rakyat. Ada 5 versi cerita yang berkembang, namun yang paling terkenal cerita tentang pemberontakan Ki Ageng Kutu. Untuk ceritanya kamu cari sendiri di internet ya. Bapak hanya bisa menampilkan informasi sampai sini. Kemudian dari Bali ada tari kecak, tari yang mendunia. Perlu kamu ketahui, konon ceritanya tarian tradisional yang satu ini diciptakan oleh salah seorang seniman Bali yang bernama Wayan Limba pada tahun 1930-an. Dulu, beliau mengenalkan tarian ini bukan hanya seorang diri, melainkan dibantu oleh pelukis ternama asal Jerman bernama Walter Spies. Dari NTT, Nusa Tenggara Timur, ada tari caci. Menurut sumber sejarah yang ada, tari caci ini berawal dari tradisi masyarakat Manggarai, di mana para laki-laki saling bertarung satu lawan satu untuk menguji keberanian dan ketangkasan mereka. Nama tari caci sendiri berasal dari kata ca yang berarti satu dan ci yang berarti uji. Di awal sudah Bapak jelaskan, uji pertarungan antara satu lawan satu. Next, dari Maluku ada tari cakalele. Yang perlu kamu ketahui, tari cakalele memiliki sejarah sebagai tarian penghormatan atas nenek moyang bangsa Maluku yang merupakan pelaut. Sebelum mengarungi lautan, para pelaut mengadakan ritual dengan mengadakan pesta makan, minum, berdansa. Inilah yang dilambangkan dalam tarian tersebut, tarian cakalele. Kemudian yang terakhir ada tari Yospan dari Papua. Tari Yospan adalah jenis tarian kontemporer yang menggambarkan pergaulan atau persahabatan pada kaum muda, mudi, biak, numfor. Tarian ini muncul pada tahun 1960 yang kemudian sempat menjadi bagian dari senam kesehatan jasmani di sekolah-sekolah.
Pasti kalau kamu pernah dengar lagunya, kalian pun akan mengerti. Di sejumlah instansi pemerintahan, Tariospan adalah bentuk akronim dari kata Yosim Pancar. Sekian ya informasi dari Bapak, pelajaran dari Bapak, dan juga semoga kamu bisa untuk mengikuti apa yang Bapak sampaikan. Terima kasih, semoga bisa diikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.